Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama saya Delia Jedinda Dumola, NIM 20031080022. Mahasiswa dari Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai mata kuliah dasar-dasar budidaya tanaman. Sekarang kita masuk dalam materi. Di materi ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah bercocok tanam. Kehidupan manusia terus berkembang lebih maju, yang kemudian mengenal bercocok tanam. Meskipun demikian, kehidupan berburu tidak sepenuhnya ditinggalkan. Upaya manusia masa ini dalam membuka hutan yaitu dengan cara menebang tumbuhan di tempat tersebut. Sistem kehidupan manusia pada masa ini sudah mulai tinggal dan menetap di suatu perkampungan dan rumahnya berbentuk panggung. Masa Praaksara. Zaman Praaksara di Indonesia berdasarkan ciri kehidupan masyarakat dibagi dalam 4 babak, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perundingan. Tetapi dalam makalah ini, kita hanya merangkum masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam. Pada masa ini, kemampuan berpikir manusia mulai berkembang, sehingga timbul upaya penyiapan persediaan bahan makanan yang cukup dalam suatu masa tertentu. Dalam upaya tersebut, maka manusia bercocok tanam dan tidak lagi tergantung pada alam. Ciri-ciri bahwa manusia berkembang lebih maju. Pola hidupnya mulai menetap di dataran rendah secara berkelompok dan sudah memilih pemimpin manusia pada masa ini sudah mengenal cara bercocok tanam, mengolah tanah, dan memelihara hewan. Namun, jika tanah untuk bercocok tanam dirasa tidak lagi subur, maka mereka akan berpindah ke tempat yang lebih subur. Mereka mulai menguasai cara menyimpan makanan dan mengawetkan makanan secara sederhana. Mereka mengenal sistem kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan kekuatan alam. Sistem kepercayaan ini ditunjukkan melalui simbol-simbol gambar berwarna, bangunan dan arca yang terbuat dari batu besar, alat-alat yang digunakan terbuat dari batu, dan bahan lainnya yang bentuknya sudah diasah. Pada masa bercocok tanam, alat-alat yang digunakan antara lain: 1. Mata panah digunakan untuk berburu binatang. 2. Gerabah, barang pecah belah terbuat dari tanah liat, seperti tembikar untuk menyimpan makanan. 3. Beliung persegi digunakan untuk menebang kayu dan mencangkul. Kapak lonjong besar digunakan untuk mencangkul dan mengolah tanah, sedangkan yang berukuran kecil sering digunakan sebagai benda wasiat atau pada waktu upacara adat. Perubahan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ke masa bercocok tanam memakan waktu yang sangat panjang karena tingkat kesulitan yang tinggi. Pada masa ini sudah mulai ada usaha bertempat tinggal menetap di suatu perkampungan yang terdiri atas tempat tinggal sederhana yang didiami secara berkelompok. Mulai ada kerjasama dan peningkatan unsur kepercayaan yang diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketentraman hidupnya. 1. Manusia. Manusia yang hidup pada masa bercocok tanam di Indonesia Barat mendapat pengaruh besar dari ras Mongoloid, sedangkan di Indonesia Timur sampai sekarang lebih dipengaruhi oleh komponen
Australomelozoid. Kelompok manusia sudah lebih besar karena hasil pertanian dan peternakan sudah dapat memberi makanan sejumlah orang yang lebih besar pula. Jumlah anak yang banyak sangat menguntungkan karena mereka dapat menghasilkan makanan yang lebih banyak pula. 2. Teknologi. Masa bercocok tanam di Indonesia dimulai kira-kira bersamaan dengan berkembangnya kemahiran mengasah alat dari batu dan mulai dikenalnya teknologi pembuatan gerabah. Alat yang terbuat dari batu dan biasa diasah adalah beliung, kapak batu, mata panah, mata tombak, dan sebagainya. Di antara alat batu yang paling terkenal adalah beling persegi. 3. Kehidupan masyarakat. Masyarakat mulai meninggalkan cara-cara berburu dan mengumpulkan makanan. Mereka sudah menunjukkan tanda-tanda akan menetap di suatu tempat dengan kehidupan baru, yaitu mulai bercocok tanam secara sederhana dan mulai memelihara hewan. Proses perubahan tata kehidupan yang ditandai dengan perubahan cara memenuhi kebutuhan hidup masyarakat terjadi secara perlahan-lahan, namun pasti. Demikian pula dengan tempat tinggal dari yang masih sangat sederhana berbentuk bulat dengan atap dan dinding dari rumbia, perlahan-lahan berubah sedikit demi sedikit kepada bentuk yang lebih maju dengan daya tampung yang lebih banyak untuk menampung keluarga mereka. Gotong royong merupakan suatu kewajiban yang memang diperlukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan tenaga orang banyak, seperti mendirikan rumah dan membersihkan saluran air untuk bercocok tanam. Masyarakat merasa bahwa tanah merupakan kunci dari kehidupan. Oleh karena itu, mereka meningkatkan manfaat kegunaan tanah, termasuk penguasaan terhadap binatang-binatang peliharaan. Yang jelas mereka sudah tidak lagi tergantung pada alam. Mereka sudah mengadakan perubahan-perubahan dengan menganggap sebagai pemilik atas unsur-unsur yang mengelilinginya. 4. Pemujaan roh nenek moyang. Pemujaan roh leluhur maupun kepercayaan terhadap adanya kekuatan gaib menjadi adat kebiasaan masyarakat saat itu. Kebiasaan semacam itu lazim disebut animisme dan dinamisme. Sudah mulai ada kepercayaan tentang hidup sesudah mati, bahwa roh seseorang tidak lenyap pada saat orang meninggal. Upacara pemakaman dilakukan sedemikian rupa agar roh yang meninggal tidak salah jalan menuju nenek moyang mereka. Tradisi mendirikan bangunan megalitik atau batu besar muncul berdasarkan kepercayaan adanya hubungan antara yang hidup dengan yang mati, terutama karena adanya pengaruh yang kuat dari yang telah mati terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesuburan tanaman. Kesimpulan, setelah disusunnya makalah ini, dapat disimpulkan bahwa zaman praaksara di Indonesia berdasarkan ciri kehidupan masyarakat dibagi dalam 4 babak, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, masa bercocok tanam, dan masa perundingan. Perubahan dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut ke masa bercocok tanam memakan waktu yang sangat panjang. Terima kasih, demikian materi saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.